Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Wa usalli wa usallimu ala khairi khalqihi wa khatami rusulihi Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة. أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله تعالى. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana berkat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini ba'da Ramadan kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama kita kembali meniti jalan orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tanda-tanda seseorang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amalan salehnya di bulan Ramadan adalah Allah mudahkan bagi dia jalan kebaikan selepas bulan Ramadan. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya di antara alamat qabulit ta'ah, di antara tanda-tanda diterimanya ketaatan seorang hamba adalah seorang hamba melaksanakan ketaatan selepas ketaatan. Karena betapa mulianya ketaatan, amalan saleh yang dikerjakan setelah seorang hamba selesai mengerjakan amalan saleh, dan betapa buruk amalan seorang hamba yaitu apabila dia mengerjakan maksiat setelah dia mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan salih kita di bulan Ramadan dan menjadikan kita semua termasuk hamba Allah yang makbulin, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minal muqarrabin, hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal aidin wal faizin. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir kemarin kita sampai mana? Yang pertama ya. Sudah selesai ya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan suatu ketika Al-Imam Al-Marudhi Al-Hambali, murid dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, bertanya pada gurunya, kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, kaifa asbahta, bagaimana pagimu hari ini wahai Imam Ahmad? Qal, kaifa asbaha min rabbih yutalibuhu bi ada'il faraid. Apa pendapatmu tentang seorang hamba yang bangun dari tidurnya di pagi hari dan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan, meminta kepadanya untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nabiyuhu yutalibuhu bi ada'i sunnah, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memintanya, menuntut kepada hamba ini untuk senantiasa menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal malakan yutalibanihi bitashihil amal, dan dua malaikat yang mengawasi dia memintanya untuk memperbaiki amalan-amalannya. Wa nafsuhu tatlubuhu bil hawa, sedangkan jiwanya, hawa nafsunya
meminta dia untuk dia mengikuti hawa nafsunya, untuk dia melakukan keburukan. Wa iblis yutalibuhu bil fahsya, dan iblis meminta dia untuk mengerjakan perbuatan keji. Wa malakul mauti yuraqibu qabda ruha, dan malaikat maut mengawasi dia untuk mencabut nyawanya. Wa iyaluhu yutalibunahu bin nafaqah, dan keluarganya menuntut dia untuk memberikan nafkah. Dan ini adalah keadaan kita semua di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk mengerjakan kewajiban perintah-perintah Allah. Di saat bersamaan hawa nafsu kita ingin kita ikutin hawa nafsu kita, memperturutkan hawa nafsu kita. Dan iblis merasa tidak akan sukses, tidak bisa dikatakan berhasil mengganggu kita sampai kita bisa mengikuti atau kita bisa melakukan perbuatan keji. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita di sepanjang hidup kita. Amin Allahumma amin. Naam. Faslun fil ulum al-mahmudah. Pasal atau bab yang membahas tentang ilmu-ilmu yang mahmud, yang terpuji. Kita masuk kepada bagian yang kedua. Wal qismu tsani, dan bagian yang kedua, al-ulum allati la yuhmad minha illa miqdarun mahsus, wa hiya allati dzakarnaha min furudil kifayah, fa inna fi kulli minha iftiqaran wa ikhtisaran wa istiqsa'an. Bab yang kedua dari ilmu-ilmu yang terpuji adalah ilmu-ilmu yang mana pemiliknya atau pelakunya tidak bisa dikatakan baik atau tidak terpuji kecuali hanya dengan kadar khusus. Artinya apa? Seseorang mengerjakannya secara cukup saja, nggak usah terlalu berlebihan. Dan ini telah disebutkan sebelumnya itu pada bab furudul kifayah. Karena kita harus akui bahwasanya setiap kita ini pasti membutuhkan ilmu tersebut. Contoh misalkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah duniawi, kita harus menguasai, tapi nggak usah terlalu berlebihan. Dalam arti kata kita sampai melalaikan ilmu akhirat. Tiap hari waktunya dihabiskan terus, misalkan buat mempelajari pasar saham misalkan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi pasar saham, dipelajari mana yang mau naik, mana yang kira-kira berpotensi turun, dan semisalnya. Sehingga dia tidak punya waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita faham wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan juga lebih kekal. Namun tadi kita ini banyak membangun dunia kita, saat bersamaan kita merobohkan akhirat kita. Bukan nggak boleh jamaah sekalian, boleh. Ilmu dunia ini boleh bermanfaat. Tetapi tadi jangan sampai kita memberikan kadarnya secara berlebihan, yang mana dengannya kita sampai tidak mempelajari ilmu akhirat sedikit pun. Waliyadzubillah. Fakun ahad ar-rajulaini imma mashghulan bi nafsik wa imma mutafarrigan li ghairika ba'da al-faragh min nafsik. Maka hendaklah kamu menjadi salah seorang dari dua orang ini, dari dua kelompok, yaitu yang pertama adalah orang yang sibuk menata memperbaiki dirinya, atau orang yang fokus mendermakan dirinya untuk memperbaiki orang lain, tapi setelah dia selesai memperbaiki dirinya. Subhanallah, intinya semua sama, harus memperbaiki dirinya dulu. Karena jamaah sekalian, kalau kita perhatikan hakikat dari kehidupan kita ini, maka kita bakal sadar sebenarnya yang paling utama untuk kita selamatkan adalah diri ini sendiri. Mungkin ketika di dunia orang tua akan memberikan kasih sayang pada anaknya secara full, secara maksimal, dia mengorbankan semua demi anaknya. Ulama mengatakan sebenarnya perbuatan demikian itu bukan buat anaknya saja, tapi juga untuk memuaskan dirinya sendiri. Kita sayang sama anak kita, kita sayang sama seseorang, hakikatnya bukan kita memberikan servis ke dia, bukan. Tapi saat bersamaan kita juga sedang memuaskan diri kita sendiri sebenarnya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Sebutkan sama Allah, dibuat indah bagi manusia rasa kecintaan terhadap wanita, anaknya, dan harta.
Artinya apa? Sebenarnya ketika kita memberikan kasih sayang pada anak kita, ulama mengatakan sebenarnya saat bersamaan juga kita sedang memuaskan diri kita sendiri. Namun lihat di hari akhir nanti, perbuatan atau perasaan seperti ini semuanya hilang. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Nanti di hari akhir nanti semua orang bakal lari dari orang yang dia sayangin. Orang bakal lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari istrinya, lari dari anaknya. Masing-masing sibuk ngurusin dirinya sendiri. Karena dia tahu kalau waktu itu dia gagal, dia nggak berhasil, nggak sukses di akhirat, maka tidak ada lagi kehidupan atau tidak ada lagi kebahagiaan setelahnya. Seorang anak pergi dari bapaknya, bapak pergi dari anak. Intinya apa? Fokus ngurusin diri sendiri. Dan itulah hakikat sebenarnya manusia. Kita sama anak kita sayang, sama orang tua kita sayang, semua sayang. Sebenarnya ada harapan, ada kepentingan di situ. Ada yang kita cari. Entah yang kita cari itu duniawi, pengakuan. Ulama menyebutkan beberapa faktor dari perbuatan baik kita sama orang. Entah tujuannya duniawi. Duniawi ini nggak semua harta, tapi pengakuan, dianggap orang baik, dianggap orang yang orang yang soleh, anak yang berbakti. Atau yang kedua, kita mencari akhirat dari situ. Jadi ketika kita baik sama orang, nggak lain nggak bukan, sebenarnya tujuannya kembali ke diri sendiri. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran, kalau kita baik, sebenarnya baiknya itu untuk diri sendiri. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iyyaka an tashtaghil bima yasluh ghairaka qabla islahi nafsik. Dan berhati-hatilah dirimu dari sibuk untuk ngurusi kebaikan orang lain, maslahat orang lain, sebelum kamu memberikan maslahat kepada dirimu sendiri. Washtagil bi islahi batinika wa tathhirihi min as-sifati adh-dhamimah kal hirsi wal hasad wal riya wal ujub. Dan sibuklah dengan memperbaiki batinmu, jiwamu, dan mensucikan jiwamu dari sifat-sifat yang tercela. Harusnya kita ini fokus membersihkan diri kita. Kita lihat kita ini kekurangannya apa. Seperti sifat-sifat tamak, rakus, dengki, ria, pengen pamer depan orang, dan juga sifat ujub, sifat merasa diri kita yang terbaik. Ini kita harus fokus untuk membersihkan karakter ini dari diri kita. Qabla islahi zahirik, sebelum kamu memperbaiki zahirmu. Banyak orang ini memperbaiki zahirnya tapi batinnya rusak. Dan wallahu a'lam bishawab, waliyadu billah, ini adalah karakter orang-orang munafiqun. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, malas. Apa kata Allah? Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Salatnya enggak lain enggak bukan hanya riya, pamer depan orang, dan mereka enggak ingat sama Allah kecuali sedikit. Artinya apa? Ingatnya ketika ada orang lain, hanya menunjukkan keislaman, keimanan di hadapan orang beriman. Kalau enggak ada, mereka akan mengatakan kepada orang-orang beriman, sufaha. Ini loh, orang-orang beriman ini sufaha, bodoh. Kalau sama orang-orang beriman, kami bagian dari orang beriman, di belakangnya menghina orang-orang beriman. Waliyadzubillah. Jadi orang yang zahirnya dan batinnya berbeda, ini adalah ciri karakter sifat seorang munafik. Fa in lam tatafarraq min dzalika fala tashtagil bi furudil kifayat. Kalau kamu belum berhasil atau kamu belum bisa membersihkan jiwamu, maka kamu tidak usah menyibukkan dirimu dengan perkara fardu kifayah, hal-hal yang enggak terlalu urgent. Fa inna fil khalqi katsiran yaqumuna bidzalik, karena sudah banyak orang yang mengerjakan fardu kifayah. Dan kita faham bahwasanya mensucikan jiwa, menjadi hamba Allah yang benar-benar memiliki hati yang bersih adalah kewajiban setiap kita.
Sebagai Allah sebutkan, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat itu orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, yang selamat. Hati disebut kata ulama, hati yang ridha dengan ketentuan Allah, hati yang ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara makna qalbun salim, dan itu adalah kewajiban bagi setiap kita. Furudul kifayah, perbuatan-perbuatan furudul kifayah, kayak seperti misalkan ilmu-ilmu duniawi. Ini kalau kita nggak kerjakan, kita nggak dosa. Karena apa? Sudah ada yang mewakili. Tapi kalau kita tidak berusaha membersihkan batin kita, hati kita, maka kita berdosa. Dan bahkan ini berbahaya untuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna muhlika nafsihi fi talabi salahi ghairihi safih. Ketahuilah, orang yang mencelakakan dirinya untuk memberikan kebaikan kepada orang lain adalah orang yang bodoh. Antum belum bisa memperbaiki jiwa antum, belum memperbaiki keislaman antum, tapi antum ngurusin orang-orang pada perkara-perkara yang gak penting. Sibuk misalkan ya, mencalonkan diri misalkan jadi lurah, ngurusin ngebangun jalan, ngerapihin jalan, ini semua semangat ya. Dan dia tidak mendapatkan sepeser pun misalkan, nggak bukan niatnya tadi, mungkin dapat nama dan lain sebagainya. Tapi saat bersamaan keluarganya nggak keurus, dirinya tidak dekat sama Allah, maka kata ulama, Pak, ini orang yang bodoh. Wa mithlu man dakhalatil aqaribu tahta thiyabihi wa huwa yadhubbu dzubab an ghairihi. Orang seperti ini permisalannya adalah orang yang di balik bajunya itu ada kalajengking yang masuk, tapi saat bersamaan dia menyingkirkan lalat dari orang lain. Di kantongnya masuk kalajengking, tapi dia gini-gini, ada lalat diusir sama dia. Akhirnya apa? Lalatnya pergi dari orang, tapi dia digigit sama kalajengking. Fa in tafarraqta min nafsika wa tadhhiriha wa ma ab'ada dzalik fashtagil bi furudil kifayat wara'i tadrij fi dzalik. Kalau kamu sudah selesai dari mengurusi dirimu dan mensucikannya, dan setelahnya, maka silahkan kamu sibukkan dirimu dengan perkara-perkara fardu kifayah wara'i tadrij, tapi dilihat mana yang paling urgent, dilihat dulu. Karena enggak semua kita bisa lakukan, kita mana yang paling maslahat. Fabtada bi kitabillahi azza wa jal, thumma bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu sudah bisa mensucikan batinmu, dirimu, maka kamu silahkan memperdalam ilmu agama, diluaskan lagi ilmu agama. Karena kita paham ilmu agama ada yang fardu ain sifatnya, ada yang furud al-kifayah atau fardu kifayah. Seperti kita semua di sini, kalau kita nggak ngerti tafsir, apa kita dosa? Enggak. Jadi jangan sampai kita nggak perhatian masalah tauhid, kita nggak ngerti masalah syirik, masalah ini nggak bisa mensucikan hati kita, tapi kita terlalu banyak memperdalam ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Tsumma bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau sudah belajar Quran, belajar lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperdalam ilmu hadis pada sampai tingkatan fardu kifayah. Tsumma bi ulumil Quran. Kemudian dengan ulumul Quran, minat tafsir wal nasikh wal mansukh, masalah tafsir, nasikh, mansukh, muhkam, mutasyabih, mana yang muhkam ayat, mana yang mutasyabih, ila ghairi dzalik, sampai kepada hal-hal yang lain. Dan ini enggak lain enggak bukan adalah ilmunya para ulama, yang mana enggak semua orang Allah wajibkan mempelajari ilmu ini, tapi Allah wajibkan semua orang itu memiliki iman kepada Allah, kembali dengan hati yang bersih. Enggak semua orang Allah wajibkan antum harus jadi alim, antum harus tahu mustalahul hadis, antum harus tahu sanad hadis ini sahih, ini dhaif, ini hasan. Itu kita enggak diwajibkan untuk sampai derajat tersebut. Kenapa? Sudah ada yang ngurusin hal itu. Wa kadzalika fi sunnah, begitu pula masalah sunnah. Tsumma ishtagil bil furu' wa usulil fiqh. Kemudian kalau sudah itu mulailah kamu melihat kepada hukum-hukum dan juga usul fiqh. Wa hakadha baqiyatul ulum ala ma yattasi lahul umur wa yusaid fihi alwaqt. Dan demikianlah ilmu-ilmu yang lain yang dia mampu mengerjakannya ada waktu luang.
ولا تستغرق عمرك في فن واحد منها طلب الاستقصاء فإن العلم كثير والعمر قصير. Dan juga kamu jangan habiskan umurmu hanya untuk memperdalam suatu bidang saja dengan harapan kamu menjadi orang yang fokus, jadi orang yang ahli. Kenapa? Karena ilmu ini luas, ilmu ini banyak, dan umur ini pendek. Kalau kita fokus pada satu bidang saja sampai menjadikan kita di bidang lain benar-benar bodoh, ini salah. Karena sejatinya orang yang belajar itu mengambil dari sini, ngambil dari sini, ngambil dari sini untuk melengkapi pengetahuan dia, melengkapi ilmu dia. Sebagaimana orang yang ngebangun rumah itu pelan-pelan, beli ininya. Jadi nggak langsung misalkan dia hanya beli batu bata doang atau semen doang, enggak, dilengkapi dikit-dikit. Dia punya uang misalkan 100 juta, bisa bikin rumah ala kadarnya. Maka ini orang yang cerdas adalah dia bikin rumah seharga 100 juta, bukan dia belikan bata seharga 100 juta. Kenapa? Kalau dia beli bata 100 juta, maka nggak jadi itu rumah. Uangnya cuma 100, beli bata 100 juta. Maka bagaimana caranya biar manfaat? Maka beli batanya mungkin sekian, ini sekian, biar bisa ngebangun rumah. Dan karena umur ini qasir, umur ini pendek. Saya ingat saya akan ucapan seorang ulama, at-tariq ilallahi tawil, jalan kepada Allah ini panjang, dan kita butuh namanya ilmu. Dan umur kita ini pendek, kata beliau. Wa nahnu namshi fihi kasulhafati, dan kita berjalan di jalan Allah sebagaimana kura-kura yang pelan jalannya. Sudah jalannya panjang, umurnya pendek, jalannya kayak kura-kura. Walaysa hammuna an nasila ila tariq, dan kita sebenarnya sama Allah enggak disuruh sampai di ujung jalan. Walakin hammuna an namuta ala tariq, tapi kita diminta sama Allah untuk kita tetap menetapi jalan tersebut sampai kita meninggal. Ihdinas siratal mustaqim, jadi kita tetap ngikutin siratal mustaqim walaupun kita mungkin enggak bisa sama sebagaimana derajatnya para anbiya, nggak bisa sama sampai derajatnya para ulama as-salihin, tapi bagaimana kiranya kita mati di jalan yang sama. Karena kita harus tahu kita ini nggak mungkin sampai finish. Kalau sampai finish berarti kita levelnya bukan orang biasa tapi nabi, dan ini mustahil. Tapi bagaimana kita tetap di jalan tersebut sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya kita tetap ikut gerbong mereka sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhil ulumul alat yurad biha ghairaha wa kullu shay'in yatlubu li ghairihi fala yanbaghi an yansa fihi al-matlub. Dan ilmu-ilmu ini adalah alat yang tujuannya enggak lain enggak bukan untuk mendapatkan selainnya. Jadi tadi kita belajar ilmu furudul kifayah, entah dari ilmu agama atau ilmu umum, enggak lain enggak bukan tujuannya untuk yang lain, yaitu untuk apa? Untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Kalau kita belajar ilmu agama jelas tujuannya. Kita belajar tafsir, kita belajar ulumul Quran nasikh mansukh, kita belajar fikih, enggak lain enggak bukan biar kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita belajar ini malah kita semakin jauh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar ilmu agama yang itu ilmu sebenarnya bukan fardu ain buat dia, tapi saat bersamaan dia tidak memperbaiki hatinya. Bahkan kadang-kadang waliyadzubillah, orang semakin banyak belajar semakin muncul rasa sombong dalam dirinya. Sebagaimana Bani Israel, mereka berselisih, mereka pecah, disebutkan oleh Allah kapan? Setelah datang ilmu kepada mereka. Bayangkan, setelah dapat ilmu dari Allah, bukannya makin benar, malah sesat. Kenapa? Karena tujuannya enggak lain enggak bukan karena Allah. Mungkin dia belajar untuk dirinya, untuk agar dianggap dia orang yang alim, orang yang berpendidikan dan lain-lain sebagainya. Sehingga apa? Orang yang sudah salah niatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala semakin dipalingkan, semakin disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu syai'in yatlu li ghairihi fala yanbaghi an yansa fihi al-matlub. Dan setiap hal yang dicari yang seharusnya sebagai wasilah, maka hendaklah dia jangan sampai merupakan tujuan utamanya. Artinya apa? Kita harus tahu kita belajar ilmu ini bukan sebagai tujuan utama, tapi melainkan hanya wasilah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun, pasal
fi alim lam yanfa'hu ilmu, bab yang membahas tentang seorang alim yang ilmunya enggak bermanfaat. Wa'lam anna al-munadharata al-mawdu'a liqasd al-mughalabah wal mubahah manbal akhlaq al-madhmumah. Ketahuilah bahwasanya perdebatan yang tujuannya enggak lain enggak bukan untuk menang, untuk menunjukkan kemampuan dia serta berbangga-bangga, adalah sumber dari akhlak-akhlak yang buruk. Disebutkan di sini tadi, orang belajar banyak-banyak nggak lain nggak bukan tujuannya biar dikatakan seorang alim, orang yang punya ilmu. Dan ini telah dilarang oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Barang siapa mempelajari ilmu agama liyubahi bihil ulama, untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, yumaru bihis sufaha, untuk ngajak debat orang-orang bodoh, untuk menunjukkan dia seorang yang alim, maka orang ini tidak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu bihi. Jadi hati-hati, kita kembali harus meluruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu ini fadilahnya, keutamaannya tidak bisa disamakan dengan hal apapun kalau niatnya benar karena Allah. Kemudian orang bertanya, wahai imam, kaifa tasihhun niyyah, bagaimana sih niatnya benar, bagaimana sih ciri-ciri orang niat karena Allah belajar ilmu agama itu? Faqal, maka beliau menjawab, ayyan bi raf al-jahli an nafsihi wa an ghairi. Orang yang belajar ilmu agama karena Allah niatnya benar, itu dia berusaha menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya. Dia belajar biar ngerti haknya Allah. Dia belajar biar ngerti bagaimana dia bermuamalah dengan hamba-hamba Allah. Kemudian dia juga meniatkan untuk menghilangkan ketidaktahuan dari orang lain. Jadi tadi dia ingin menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan juga orang lain. Bukan malah belajar tujuannya hanya untuk menunjukkan keunggulan dirinya di hadapan orang lain, dan ini salah. Wala yaslam sahibuha min kibrin, dan orang yang suka berdebat ini biasanya dia nggak akan selamat dari sifat sombong. Karena kapan dia berdebat dan dia menang, maka akan muncul dalam dirinya rasa dia lebih unggul daripada orang lain. Ana khairun minhu, saya lebih baik, lebih mulia dari dia. Dan ini adalah karakter iblis. Karakter yang membuat iblis diusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih mulia daripada Adam. Aku diciptakan dari api dan Adam dari tanah. Dan iblis juga menganggap dirinya adalah ahli ibadah yang disamakan dengan para malaikat. Sehingga ketika ada Adam, Allah perintahkan iblis suruh sujud kepada Adam alaihi salam, dia menolak, dia enggan. Kenapa? Ngerasa lebih mulia, lebih afdal daripada Adam alaihi salam. Lihtiqaril muqassirin anhu, dia jadi sombong karena dia merendahkan orang-orang yang enggak punya ilmu. Wa ujubi nasil irtifaihi ala katsir min nuzaraihi, dan juga disebabkan sifat ujub. Kenapa dia sombong? Karena sifat ujub terhadap dirinya, karena dia berhasil mengungguli banyak orang-orang. Wala yaslam minar riya, dan juga orang seperti ini yang suka berdebat tidak selamat dari sifat riya. Kadang-kadang pengen nunjukkan, pengen beraksi, pengen nunjukkan dia alim, dia punya kemampuan. Lianna jumhur maqsudil munazir al-yawm ala an-nasi bi ghalabati wa itlaqi alsinatihim bi syukrihi wa madhi. Karena rata-rata tujuan orang yang berdebat hari ini, itu di zaman dulu ya, di zaman beliau kurang lebih 700 tahun yang lalu, apalagi zaman sekarang ya. Beliau mengatakan tujuannya orang debat itu bukan untuk hak, bukan untuk menunjukkan ini loh yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi orang zaman sekarang, kata beliau, zaman sekitar 700 tahun lalu mengatakan debat hanya untuk menunjukkan keunggulan dirinya di hadapan orang-orang. Dan juga karena dia mengharapkan orang-orang itu mengucapkan terima kasih serta memuji-muji dia. Beres debat, Masya Allah, antum alim ternyata ya, antum ahli ini, antum ahli ini, antum bisa semua hal. Itu yang dia cari sebenarnya. Dia tidak mencari hak. Kenapa? Ketika dibuktikan dengan apa? Ketika temannya atau ketika hak tersampaikan dari orang lain, biasanya orang-orang ini merasa berat.
kok dia yang nyampaikan kebenaran ya, bukan saya ya. Kenapa? Karena dia sebenarnya bukan mencari kebenaran orang ini. Dia memanfaatkan kebenaran untuk popularitas dia, sebagai batu pijakan dia agar dia kelihatan unggul di hadapan orang lain. Jadi kapan ada orang lain juga berdakwah kepada kebenaran, dia biasanya merasa panas. Ada istilah nggak sowan dulu, nggak ada adab, nggak ada aturan dan sebagainya dan sebagainya. Fahuwa yudhib umrahu fil ulum allati tu'in ala al-munadharah mimma la yanfa' fil akhirah ka husnil lafaz wa hifdhin nawadir. Dan orang-orang seperti ini biasa akan menghabiskan hidupnya, umurnya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang membuat dia ahli dalam berdebat. Dan biasanya ilmu-ilmu ini tidak bermanfaat untuk akhirat, seperti ilmu filsafat. Kalau ngomong sama orang dikejar, kalimat ini kan maksudnya ini, diksinya bisa ini, bisa ini, bisa ini, selalu. Jadi bahkan dia kadang-kadang mengartikan omongan orang sebagaimana yang dia fahami. Padahal sebenarnya dalam usul fikih itu, omongan orang itu ditanyakan pertama dilihat secara uruf maknanya apa, kemudian ditanyakan makna dari antum ini apa, bukan menurut dia. Tapi tadi karena dia menggiring opini, dia pengen kelihatan alim, biasanya digiring sesuai apa yang dia fahami. Wa qad ruwiya fil hadits anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga diriwayatkan dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alim lam yanfa'hu ilmuhu. Ini hadis riwayatnya dhaif namun maknanya benar. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya orang yang diazab hari kiamat nanti dengan azab yang sangat pedih adalah seorang alim yang ilmunya enggak bermanfaat buat dirinya. Artinya apa? Dia ngajari orang banyak ilmu tapi dia sendiri enggak ngamalkan ilmunya. Dia cerita tentang akhlakul karimah, dia cerita tentang ilmu A, ilmu B, tapi subhanallah dia tidak manfaat ilmunya untuk dia, tidak membuat dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya ilmu-ilmu ini bikin dia makin dekat sama Allah, malah ilmu ini dia gunakan untuk mencari popularitas bagi dirinya, sehingga ilmu ini dikatakan tidak bermanfaat untuk dirinya. Bab fi adabil muallim wal muta'allim wa afatil ilmi wa bayani ulama'is su' wa ulama'il akhirah. Bab yang membahas tentang adab al-muallim, seorang guru, pendidik, seorang pelajar, wa afatul ilmi, penyakit-penyakit dalam ilmu, wa bayan ulama'is su', dan penjelasan tentang ulama yang su', alim yang buruk, serta alim yang mencari akhirat. Ammal muta'allim fayanbaghi lahu taqdimut taharatin nafsi an radha'ilil akhlaq wa madhmum as-sifat. Adapun seorang pelajar sudah seharusnya dia mendahulukan kesucian jiwanya. Bagaimana caranya dia membersihkan jiwanya, mensucikan jiwanya dari akhlak-akhlak yang rendah dan sifat-sifat yang tercela. Idzil ilmu ibadatul qalbi, karena ilmu itu hakikatnya adalah ibadahnya hati. Jadi kalau kita mau ilmu kita benar-benar ada di hati, kita mau simpan ilmu itu di hati, maka bagaimana caranya kita bersihkan hati kita? Karena ilmu yang sehakikat yang benar adalah al-ilmu nur, wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu ini kata Imam Waqi Ibnu Jarrah, guru Imam Malik, guru Imam Syafi'i. Waktu itu Imam Syafi'i pernah datang ke gurunya konsultasi atau menceritakan tentang dia. Imam Syafi'i pernah bercerita pada Waqi, Imam Waqi, dia mengatakan syakautu ila Waqi su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala li bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku pernah datang kepada ustadzku Imam Waqi Ibnu Jarrah, lalu aku mengeluhkan tentang buruknya hafalanku. Kita paham siapa Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i sekali dengar hafal, sekali lihat hafal, tapi beliau pernah satu ketika karena enggak sengaja, sebutkan waktu itu beliau melihat kakinya seorang perempuan nggak sengaja, jadi ada angin besar keangkat sedikit. Beliau ngelihat bukan ngelihat sengaja ya, nggak sengaja. Dan itu masya Allah sangat berbekas dalam diri Imam Syafi'i, bikin beliau nggak fokus. Maklumat bagi beliau terganggu. Mungkin bukan seperti kita yang hafalannya buruk, benar-benar buruk, bukan.
Mungkin beliau mengalami kebingungan dalam sedikit perkara, tapi itu bagi beliau suatu hal yang besar. Maka beliau ngadu ke ustadznya. Maka Waki mengatakan, subhanallah, memberikan dia petuah pesan untuk meninggalkan maksiat. Dan Waki mengatakan, ilmu ini adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Jadi kapan antum mau ilmu antum itu bermanfaat, ada di hati antum, mustaqir, tetap di hati antum, maka bagaimana caranya antum bersihkan hati antum. Karena maksiat ini zulm, kegelapan. Maka nggak bisa cahaya gabung sama kegelapan, nggak bisa. Hal yang baik nggak bisa dicampur sama hal yang kotor. Bersihkan diri antum biar ilmu itu tetap di diri antum. Wayan bagilahu qat'ul alaik asyaghilah, dan hendaknya juga seorang talibul ilm itu memutuskan hubungan-hubungan yang menyibukkan dirinya dari Allah, hal-hal yang nggak penting. Dia harus tahu dia ini sekarang sudah mulai masuk fase dia pengen mutafarrik, pengen fokus belajar ilmu agama, sehingga nggak bisa dia kumpul misalkan sama orang-orang yang biasa nongkrong-nongkrong di pos ronda, anak-anak muda yang ngomong hal-hal nggak penting sampai subuh, walaupun sholat subuh di masjid. Karena kenapa? Orang-orang seperti ini kalau begadang malam kemudian sholat subuh, biasanya setelah sholat subuh mereka tewas. Kapan lagi bangkitnya? Nanti waktu sholat zuhur, ya kalau bangun zuhur ya. Jadi nggak pantas orang yang thalabul ilm mencari Allah itu malah kebanyakan circle, kebanyakan kumpul sama orang-orang yang nggak jelas, yang bikin dia lalai dari thalabul ilmi. Misalkan ikut paguyuban mantan pemain sepak bola, kumpulnya bukan setahun sekali, seminggu 2 kali, yang dibahas itu aja misalkan. Ini nggak ada manfaat buat dia. Fa innal fikrah mata tawazza'at qasara an idrakil haqa'iq, karena pikiran ini kapan sudah nggak fokus, terbagi-bagi, terpecah, maka biasanya tidak bisa menemukan hakikat-hakikat yang dia pelajari. Artinya apa? Kapan seseorang sudah mulai membagi pikirannya, dia nggak bisa menjadi orang yang benar-benar menatapi jalan tersebut. Antum belajar ilmu agama misalkan, belajar Quran, tapi antum fokusnya terbagi ke sana, ke sini, ke sini. Harusnya target antum setahun hafal, gara-gara antum terbagi fokusnya, antum 10 tahun juga nggak hafal-hafal. Dan ini banyak thalabul ilm, ini terkadang juga faktornya banyak. Entah dia sibuk sama circle atau sibuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain yang nggak jelas. Benar, sebutkan tadi bahwasanya ilmu itu dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Tapi tadi begitu pula orang bangun rumah harus tahu mana pondasinya dulu. Harusnya dia kuatkan pondasinya dulu, pindah sini, pindah sini. Jadi tadi dengan mempelajari semua ilmu, tapi dia harus ada namanya skala prioritas. Jangan sampai dia nggak tahu prioritas, akhirnya apa? Targetnya nggak tersampai. Waqad kana salaf yu'thiruna al-ilma ala kulli syai'in, dan salaf rahimahumullah taala itu mendahulukan ilmu di atas setiap hal. Faruya anil imami Ahmad, diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, annahu lam yatazawwaj illa ba'dal arba'in. Imam Ahmad ini enggak nikah setelah 40 tahun karena fokus belajar, dan benar jadinya Imam Ahmad. Wa uhdiyat ila Abi Bakar al-Anbari jariyah falamma dakhalat alaihi tafakkara fi istikhraji mas'alah fa'azibat anhu. Dan pernah dihadiahkan kepada Abu Bakar al-Anbari seorang budak. Zaman dulu ada budak, sekarang udah nggak ada ya. Falamma dakhalat alaihi, maka ketika budak itu datang masuk kepada Abu Bakar al-Anbari ini, ternyata beliau sedang merenungi sebuah permasalahan dalam agama. Saking fokusnya berpikir sampai pagi hari, subhanallah. Akhirnya apa? Tidak disentuh perempuan ini sama sekali. Faqala akhrijuha ila an-nakhas faqalat hal min dhanbin, qala la illa anna qalbi ishtaghala bik wa ma qadru mithlika ayyamna'uni ilmi. Disebabkan demikian kemudian beliau mengatakan ke orang-orang yang ngasih dia hadiah, sudah bawa aja ke orang lain, kasih ke orang lain. Kemudian dikatakan ke dia, apakah ini budak, apakah budak ini kamu nggak senang, ataukah dia punya salah? Apa katanya? Enggak, dia nggak ada salah, dia juga bagus, ini sebagainya. Tapi hati saya ini takut sibuk dengan perempuan ini. Dan orang seperti perempuan ini dan semisalnya
itu tidak bisa menghalangi saya dari ilmu. Jadi saya nggak mau fokus saya terganggu. Ini ulama zaman dulu, subhanallah. Maka dikatakan dalam beberapa ucapan para ulama, ilmu ini biasanya hilang disebabkan pembahasan tentang wanita. Artinya apa? Hilang di antara ya tentang wanita, artinya orang ini kalau sudah mulai nikah, terkadang yang sebelumnya bisa baca buku 10 jam sehari, ya ada istri, mau nggak mau harus dikurangi porsinya. Nggak mungkin kita ada istri baca buku 10 jam, kapan cari duitnya? Mungkin kalau dulu bisa baca buku 10 jam, cari duit seberapa jam. Ada istri harus dibagi-bagi lagi, ada anak dibagi-bagi lagi. Kalau enggak, maka kehidupan kita bakal bermasalah. Nah, tadi para ulama ini biasanya mendahulukan mana bangun pondasi. Tapi tadi hal ini bukan dalil bahwasanya nikah itu harus usia 40 tahun. Rasulullah nikah 25 tahun. 25 tahun hitungan Hijriah. Kalau hitungan Masehi 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai yang berpikir, wah, saya umur 33 sudah nikah nih. Imam Ahmad 40, udahlah lepasin dulu, nanti itu setelah 7 tahun rujuk lagi. Ini ngaco ya. Atau misalkan orang sudah ingin nikah, tapi setelah dengar kajian ini, bismillah 40 tahun, gak apa-apa, nunggu 7 tahun lagi, misalkan seperti itu. Padahal dia sudah ngiler misalkan. Ini juga gak tepat. Hendaknya seorang hamba ini mengetahui mana yang lebih maslahat untuk dirinya. Kita harus tahu potensi kita. Imam Ahmad bin Hanbal memang orang berpotensi jadi orang alim, dan dia mampu untuk hal itu. Dan juga memang waktu itu beliau diuji waktu itu sama Allah dengan banyak kejadian ya. Beliau harus belajar ke sana, belajar ke sana, belajar ke sana itu. Dan masya Allah kita tahu beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kalau beliau nggak seperti itu, nggak 40 tahun, kita nggak tahu namanya Musnad Ahmad bin Hanbal. Kita nggak bisa baca Sahih Bukhari, karena Bukhari itu sebagian hadisnya dari Imam Ahmad. Yang sama Imam Ahmad tidak ditulis di Musnad, tapi diajarkan ke muridnya Imam Bukhari. Jadi tadi bisa jadi buat Imam Ahmad ini maslahat, buat kita tidak maslahat. Dan ini juga sebagaimana sedekah. Pernah ada orang datang waktu itu ke Imam Ahmad bin Hanbal, bertanya atau meminta izin, minta fatwa untuk sedekah dengan seluruh hartanya. Kemudian beliau bilang jangan. Lalu beliau baca tentang sifat hamba Allah Ar-Rahman. Ya, kalau sedekah itu walam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walam yusrifu walam yaqturu, tidak berlebihan, tidak pelit, tengah-tengah. Lalu orang ini membantah Imam Ahmad. Ya Imam Ahmad, kalau gitu bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Beliau mensedekahkan seluruh hartanya. Maka jawaban Imam Ahmad, ya betul. Itu pantas buat Abu Bakar As-Siddiq, nggak pantas buat antum. Karena tadi perintah Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban seperti sedekah dan lain sebagainya di Quran dan hadis Nabi SAW, itu adalah standar untuk umuman orang-orang. Artinya orang hamba Allah layaknya, pantasnya kalau mau jadi hamba Allah, ya antum harus ini kriterianya. Tapi kalau lebih, bisa lebih dari itu, bagus. Tapi faktanya memang nggak semua orang itu mampu. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran tentang orang yang sedekahkan seluruh hartanya. Seperti oleh Allah, fataquda malumam mahsura, la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu jangan kalungkan tanganmu ke lehermu. Artinya apa? Pelit, nahan-nahan barang begini. Tapi juga jangan kamu hamparkan tangan kamu untuk semua orang yang minta, sehingga kamu nanti akan duduk dalam keadaan menyesali perbuatanmu. Tapi hal ini tidak berlaku bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau ketika menginfakkan semua hartanya, beliau nggak langsung duduk lemes, tetap gagah jalannya. Kalau kita nginfakin seperapat aja dari harta kita, begitu keluar jalan kaki, kakinya geter, dingin, mukanya pucat. Kenapa? Anak tremor, nggak enak badan. Kenapa? Dia mulai ngitung nih. Nanti sampai rumah istrinya nanya, anaknya nanya. Anggap istrinya sekarang nggak nanya, atau istrinya nyuruh, bulan depan istrinya nanya, insya Allah. Jadi tadi suatu hal yang layak pantas buat seseorang belum tentu layak dan pantas serta maslahat untuk orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan sampai sini.